3. Jumpa lagi di vlog Yohanoki. Kebetulan tadi sesi pertama take video Om Grab jalan-jalan. Siap. Ya, Betul, ya. betul. Nah, kalau giliran kedua part 2 ini, selain jalan-jalan, Om Grab juga membawakan bingkisan. Juga ngasih sesuatu juga ini. Ya. Updatean ya. Ya. Jadi kita juga mulai membangun suatu diskusi. Oke. Antara Yohanoki dan Om Grab. Mengupdate apa saja yang terkini terjadi. Ya. Tentunya tentang vertical grab house. Ya kan? Ya. Nah, kali ini apa ini Om Grab, bisa dijelaskan? Ada pintu yang agak bening, transparan, bisa digunakan untuk apa ini? Ini keunggulannya apa? Coba. Oke, jadi ini kan Gen 3 nih ya. Gen 3 ya. Oke. Dari Gen 3 terbaru ada update dari tutupnya. Tutupnya. Oke. Jadi banyak sekali pintunya, ya, tutupnya atau pintunya ini. Jadi banyak sekali permintaan atau masukan dari kawan-kawan ya. Setahu saya begitu ya. Nah, itu pingin yang ada transparan agar sedikit memudahkan dalam melihat isinya. Jadi kepitingnya, ngontrolingnya, ceknya itu konon katanya banyak yang minta itu dan diiyakan. Oh, dikabulkan lah. Dikabulkan setelah sekian lama tapi gitu ya. Ya, akhirnya ada. Ya. Nah, ini tutup. Tapi nggak gampang pecah ini Om Grab. Terus terang. Konon katanya, karena belum pada nyoba ya, karena ini kan masih awal-awal. Masih baru nih ya? Masih baru. Tapi pertengahan Mei 2023 ini ya, baru launching ya? Tapi konon sih katanya harusnya ya kuat gitu. Kuat, ya. Tapi tetap namanya plastik, namanya barang ya, lawannya kepiting, bisa jadi ada kerusakan-kerusakannya. Ya. Tapi kalau dari sisi bahan, ini dengan yang warna kemarin, itu sama. Cuman yang ini bening, yang ini transparan. Jadi secara kualitas tetap sama, tapi dibeningkan. Ya, itu teknisnya lah, itu nanti. Kira-kira untuk pengaruhnya di kepitingnya gimana, Om Grab? Apa dia merasa sedikit lebih nggak stres atau gimana? Mungkin loh ya, ini pertanyaan awam juga. Kalau dari pengalaman kami di Soka gitu ya, kami di Soka bahkan tanpa tutup. Tanpa pintu ya? Tanpa pintu gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih sejauh ini ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang budidaya pengemukan kepiting, nggak mungkin tanpa pintu. Itu kan nggak mungkin tanpa pintu gitu ya. Kepitingnya bisa jalan-jalan. Salah satu way-out-nya ya ini ya, yang transparan ya. Untuk Gen 3 ya? Untuk Gen 3. Untuk bobok lain nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak kompatibel. Jadi ini hanya khusus untuk Gen 3. Nggak ya kan, pertanyaan itu kan harus mendetail. Oh siap. Ya, karena kan nggak cuma ini aja ya. Meskipun saya tahu jawabannya. Iya. Biar teman-teman yang nggak tahu. Iya toh. Karena takutnya kan ada yang pakai box lain misalnya. Kepingin dibeli. Dibeli tutupnya saja bisa loh teman-teman. Jadi tutupnya nanti bisa kontak Om Grab ya. Untuk beli kan saya beli juga ini sama Om Grab ya. Ya, bisa kontak-kontak gitu ya. Nah, dikirim ya bisa ya Om Grab ya? Bisa dikirim ya. Nanti kalau harga ngobrol sendiri. Ngobrol lagi lah karena kan bisa update. Kadang harga mungkin ya kalau minyak buminya pas turun bisa lebih murah lagi ya kan, dan seperti itu. Semoga ya. Jadi ini adalah yang update terbaru pertengahan 2023 gitu ya, dari Gen 3 Grab gitu ya. Kok ada apa ini Om Grab? Kelihatannya kok keras sekali, kuat ini. Oke. Saya juga suka ini Om Grab. Nah, jadi ini adalah update yang kedua. Jadi box ini dari awal memang sudah bisa disekat. Oh iya, saya tahu. Infonya begitu. Ya. Tapi setelah sekian lama nggak jelas-jelas sekatnya mana. Oh enggak. Iya. Nggak ada, wujudnya nggak jelas. Nah, sekarang ini. Saya ingat saya dulu ada sempat tapi jelek sekali. Ya, ada yang komplain kemarin. Kipil-kipil gitulah ya, kurang solid sehingga mudah sekali pecah. Mudah sekali akhirnya kepitingnya yang warna putih itu loh ya. Betul. Akhirnya lagi-lagi dibenahi gitu ya, dibenahi masukan-masukan yang ada jadi lebih berat, lebih solid. Iya. Semoga lebih kuat ya. Tapi beli sama Grab bisa juga. Bisa juga. Untuk Gen 3 ini bisa. Semuanya bisa diatur. Coba dipasangkan gimana masangnya? Ini coba dipasang. Ya. Ini sudah ada jalurnya teman-teman ya. Ini sudah ada jalurnya di sini. Oh, langsung ngeplug ya Om Bro ya. Gitu ya. Dan ini kokoh sekali ini. Kokoh sekali. Oh, bentar. Nah, ini tadi kurang pas. Gitu ya. Ya. Mungkin ini agak dicopot dulu. Ya, tentunya agak dicopot. Nah, ini nanti disesuaikan aja. Baru nanti di flow-nya di. Oh, kuat sekali nih. Oh, nggak bisa. Tadi kurang pas. Walaupun sebenarnya kepiting juga nggak mungkin dorong begini. Ya, tergantung berapa gram. Kalau dorong sih mungkin enggak ya dia. Dia kan rata-rata tuh nyapit-nyapit. Oh iya. Ya, tapi sejauh ini kan harusnya dorong yang sampai bagaimana sih enggak. Tapi ini sebangsa 400 graman berdua bisa nih Om Grab ini. Lumayan ini ya. Ya, bisa lah. Cuman kalau mau nyaman mungkin 300 nyaman. Tapi Popeye bisa 2 ini. Kalau Soka Popeye. Oh, bisa 2. Bisa 2 ya. Ya, jadi lebih lumayan lah, kamarnya isi 2 sekarang. Kalau biasanya isi 1 ya ini isi 2. Mempercepat BIP. Gitu. Walaupun memang ada tambahan ini. Ini ada harganya juga teman-teman, nanti gampang. Nanti bisa tanya juga. Ini update terbaru dari Gen 3. Ya, sayangnya Om Grab ya. Saat kita take video ini saya belum bisa menyajikan yang ada namanya Gen 4. Iya, pernah dengar ya? Ada Gen 4 ini. Kasak busuk ya. Ini 3, 4. Tapi produknya beda ini. Pabrikan lain. Pabrikan lain. Berarti di Indonesia enggak cuma ini berarti.
Ya kalau pabrikan kan ada 2 tuh, Bre. Oh, yang kami tahu ada 2 gitu ya? Ya. Oh, yang Om Johan tahu ada 2 gitu Pabrikan ya? yang punya, mestinya ada 3. Ada 3 mestinya. Cuman yang lagi kondang-kondangnya kan berdua ini. Oke. Ya, Seperti itu. Tidak dibahas karena tidak ada barangnya. Ya, kalau ada barangnya nanti mungkin untuk semoga yang itu nonton ya, yang loh, nonton. harus nonton ya. Seandainya nonton yang pabrik satunya loh, sayang harusnya kan ada di sini. Pabrik satunya yang sudah ngeklaim namanya Gen 4, Gen 4 ya nonton ya. Seandainya dibahas hari ini. Iya, pasti. Sayang sekali. Ya, mana tapi ini? bisa jadi materi untuk bulan depan. Oh iya, biar kita nggak kehabisan materi. Ya kan? Bosen ya teman-teman gitu. Ini update-nya. Soka bagaimana sekarang? Soka masih tetap berjuang. Potensi pasarnya yang terakhir gimana? Ya kita tetap kita dengan beberapa kawan-kawan ya tetap berusaha memviralkan atau mengopen mind market bahwa ada loh kepiting Soka itu ada. Ternyata banyak sekali sampai detik ini pun itu banyak sekali kawan-kawan. Mungkin yang nonton pun bisa jadi tidak tahu apa itu kepiting Soka, gitu ya. Jangankan dia jangankan ditanya pernah makan apa enggak, tahu saja tidak. Gimana mau dia beli? Nah, itu yang menjadi kendala kita di Indonesia. Padahal, Om Krep, sewaktu saya ke RAS Aquaculture di Malaysia, ada jalan-jalan sempat jalan juga ke Singapura. Soft shell crab itu sangat favorit loh di sana. Di sana favorit ya? Ibarat di pasar ya. Kalau di Surabaya ini pasar yang modern ya, pasar modern tuh. Orang banyak yang seafood itu menjual soft shell crab. Tapi packingnya memang bagus, Om Krep. Packingnya bagus. Dikasih packing karton, masih dipelapisi plastik. Ada brandnya, segala macam. Mungkin izin edarnya juga lah kalau di Indonesia begini ya, mungkin ya. Terus 1 kilo ini isi berapa? Ditulis sudah, ada yang isi 8 di cawang, atau isi 9, atau isi 10. Nah, jadi orang itu membeli langsung, oh ini 1 box ini isinya 1 kilo, tapi jadi beberapa biji soft shell crab. Mereka mengatakan di sana SSC, soft shell crab. SSC. Ya, kalau di sini Soka, kan begitu. Tapi ya itu nanti dimasak, mereka bilang loh. Ini kalau itu frozen ya, frozen food. Jadi mereka kalau beli itu bawa pulang, mereka masak untuk disajikan dengan keluarga. Rata-rata weekend laris sekali katanya. Kalau weekday ya mungkin kurang lah. Tapi begitu weekend, apalagi kalau di sana itu ada Mother's Day, Lebaran kemarin juga ya orang ngumpul-ngumpul itu ya, mereka masak. Nah itu mungkin Om Krep nanti kalau bisa membawa ke sana. Ya, itunya ya. Amin lah ya, semoga itu. Tapi bagi teman-teman aja, mungkin yang sekarang ini ya di Indonesia yang nonton, mungkin kalau pengen nyicipin Soka, beli Soka kadang ketengan atau eceran, itu kadang memang nggak mudah. Ya betul. Let's say katakanlah saya mau beli 1 kilo, 2 kilo. Nah ini carinya susah. Nah, tapi sekarang saya punya Om Krep kok. Wah, nanti mungkin bisa kontak kita lah. Beli satu dipaksil kan, pokoknya sepulau Jawa, setahu saya. Iya kan, dipaksil kan beres. Long paksel bisa, ya semoga kita juga bisa kirim. Bagaimana? Ko Hendra yang di Banyuwangi restorannya tetap rutin kan? Rutin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi bukan yang premium ya? Bukan yang premium. Karena yang premium tetap dijual sebagai masakan. Ya, yang premium itu sudah ada pembeli tetapnya. Sudah. Jadi Om Krep Kitchen. Om Krep itu kan ada 2, Om Krep Farm sama Om Krep Kitchen. Dan itu yang premium sampai sekarang tingkat penjualannya bagaimana? Ya terus stabil ya, terus meningkat stabil ya. Cuman memang tentunya tidak semudah jualan kepiting ya, olahan atau masakan kepiting. Karena saya pada saat jual itu harus open mind dulu. Harus cerita dulu. Edukasi dulu. Bahkan kemarin ya, Ko Andri, peserta pelatihan dari Jakarta yang awalnya saya enggak pesen Soka premium, saya ada darah tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya besoknya untung masih nginep di Surabaya. Betul. Besoknya beli dan dia puas. Sangat puas sekali, bahkan sampai nunjukin saya bela-belain habis makan dia bukan obatnya. Jadi benar-benar dia punya darah tinggi ya. Benar-benar dia tidak menyesal, artinya benar-benar memang oke. Nah, jadi kalau bahasanya Om Johan itu kan sama-sama kita makan seafood itu berpotensi kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Makanlah yang premium. Makanlah yang benar-benar memang premium. Premium bahannya, premium rasanya. Ya otomatis harganya menyesuaikan. Itu udah pasti. Sudah mungkin udah. Padahal kan sering kita edukasi ya, bahwasanya kalau kita ngomong untuk Soka premium ya, itu kan sudah penuh dagingnya. Yes. Kalau ditimbang itu kiloannya harusnya lebih mahal. Daripada kepiting keras yang dimasak saus Singapura. Ya, apalagi saus bawang yang lagi ternat-ternat di Indonesia itu ya kan. Dan per kilonya dia juga udah fantastis. Mahal karena memang kepitingnya sendiri kan memang mahal ya. Memang mahal. Jadi ditambah dengan tapi itu kalau nanti sudah dikopek, dikupas dengan cangkangnya yang keras dan tebal tadi, supaya dagingnya di dalam juga tebal, kan begitu? Nanti ditimbang, itu 50-50. Jadi 50% dagingnya, yang kebuang itu memang juga cukup banyak. 50% cangkangnya, kan begitu? Kalau beli soft shell crab premium atau Soka premium, itu nggak ada waste-nya. Yes, itu bisa. Apa yang Anda lihat itu semua bisa dimakan. Walaupun tetap teman-teman artinya apa lu? Apakah lebih mantap kepiting Soka dari kepiting biasa? Tidak juga, sama aja. Jadi punya taste yang berbeda-beda. Artinya segmentasi yang berbeda-beda. Tapi kalau ngomong mahalnya itu enggak. Maksudnya saya ke sana. Mahalnya itu enggak. Mahalnya tidak. Ya, sebenarnya kalau dikomparasi bukan berarti terus Om Krep itu harus lebih mahal lagi. Gitu. Untungnya banyak gitu ya dan cepat kaya gitu. Amin. Kalau kayanya ya semoga amin. Cuman kami tidak mengambil keuntungan yang bagaimana. Dalam penjualan Soka premium. Betul, dalam Soka premium yang masakan ini tadi. Karena memang
apa ya, memang benar-benar yang kita berikan modalnya sudah tinggi, gitu loh. Memang modalnya sudah tinggi. Jadi bukan berarti keuntungannya banyak, tapi memang modalnya sudah tinggi. Ada untung nggak? Ya harus ada. Ya harus ada, orang kerjaan, harus ada. Kalau nggak ya bisa, gimana? harus ada. Cuman kita masih oke. Nah, cuman memang kadang angka itu buat kawan-kawan awam yang satu tidak tahu soka, kedua pernah makan sokanya yang begitu-begitu, itu kesannya mahal sekali, gitu loh. Padahal setelah dimakan, setelah tahu, setelah pegang, ya nggak terlalu mahal, maksudnya gitu ya. Kan bahkan banyak teman-teman yang bilang, loh, ini murah sekali. Ya, ini fakta. dibandingkan. Bahkan teman-teman yang punya resto sekalipun, yang punya masakan soka pun, itu ngomong. Ya, ini hitungannya lebih mana ada untung. Malah bilang begitu, karena dia tahu hitungannya. Ya. Nah, kami bilang ya kami masih branding lah, kami masih ya ayolah. Ya ada untung karena memang sokanya produksi sendiri. Nah, itu salah satu kelebihan karena kita punya farmnya sendiri. Ya. Tapi kalau nanti pemilik resto ternyata pasang vertical crab, Bos. Silakan. Ya, lain ceritanya, kan begitu ya kan. Ya, tapi silakan nggak apa-apa teman-teman. Artinya bagi teman-teman semua kalau seandainya rame-rame garap soka juga nggak ada masalah. Oke-oke saja karena memang marketnya besar dan butuh bareng-bareng diedukasi teman-teman. Iya. Ya, kalau cuma satu capek saya. Kalau banyak yang teman-teman bantu edukasi, tentunya kalau punya ruangan sedikit di belakang dapurnya tahu-tahu pasang 50 untuk 50 box atau 100 box untuk soft shell crab kan sudah selesai. Nah, bisa begitu dapat yang premium langsung gaspol ya kan boleh, gitu, silakan. Kalau pengen nanti dapat yang premium bisa ikut pelatihan kita, nanti ada narasumbernya. Om Crab, ya kan? Sharing-sharing sedikit lah. Ya, sharing-sharing biar nanti bisa memproduksi soka premium juga kan? Ya, kita ngomong soka pada umumnya lah ya. Kita ngomong soka pada umumnya karena memang premium itu kan istilah yang dari internal Om Crab sendiri buat. Yang umum di luar sana kan hanya sekedar brodol sama grade A. Cuman itu aja umumnya. Nah, kalau ingin mengedukasikan bukan sendirian. Jadi kita harus teman-teman. Ya umpama di Surabaya ada 5 resto, nanti di Jakarta ngikutin 5 resto. Ini kan gaungnya kan mengangkat lama-lama. Gitu. Tapi ya Om Crab harus juga membantu mereka. Ini loh caranya membuat premium di-sharingkan lewat mana Om Crab? Lewat pelatihan. pelatihan. Ya kan, jadi ya biar sama-sama ngangkat toh. Siap. Kalau ngangkat sendirian kan nggak kuat kita juga. Capek. Karena marketnya memang masih besar sekali. Masih besar sekali. Kepiting aja yang segitu banyaknya juga masih besar sekali. Betul. Karena ke depan juga Om Crab makanya namanya bukan Om Soka. Betul. Tapi namanya Om Crab ya karena memang kami ingin menyajikan spesialisasi masakan atau olahan kepiting. Olahan kepiting ya. Baik itu kepiting soka maupun kepiting penggemukan. Bisa jadi kita langsung yang super ataupun ya kita gemukan. Oke, ya ke depan juga bisa jadi bisa jadi ya nempel dari bahan bakunya membeli dari sini. Ya, kita saling support lah nantinya. Bagaimana bisa jalan bareng, bagaimana teman-teman bisa menikmati kualitas yang baik. Itu yang paling penting. Oke, selanjutnya Om Crab. Kita mempersingkat durasi. Iya kan? Sudah 4 kali ngisi jadi narasumber di pelatihan saya di tempat baru ini. 4 kali udah ya? 4 kali ya kakak saya. 4-5 kali saya lupa nanti. Artinya sudah 4 kali juga ada pelatihan di sini juga ya? Iya, betul. Jadi gimana? Deg-degan atau ya sudah biasa saya seperti itu. Kesan-kesannya gimana? Terus ngelihat peserta-pesertanya ada komen apa coba? Singkat aja. Oke. Ya, thank you untuk Om Yohan gitu ya yang sudah mengundang atau mengizinkan ya saya ngisi di sesi sokanya. Mungkin 1-2 jam kita sharing karena praktisinya biar lebih bonafit lah. Ya mungkin setinggi-tinggi langit masih ada langit. Betul. Tapi saya akan cerita apa yang hampir 2 tahun yang kami lakukan gitu ya ke teman-teman, kita sharing ya semoga ada sesuatu yang bisa didapat oleh teman-teman di sesi pelatihan full dari Yohanoki. Deg-degan enggak sih karena sebenarnya ini kan lebih kayak sudah diskusi aja berarti. Ya, karena kan kita sudah pengalaman ngangkat telepon 3 jam, 2 jam dan seterusnya. Dan orang-orang seperti itu mulai diarahkan jadi biar ketemu langsung. Betul. Gitu saya arahkan buat teman-teman. Bukannya apa? Karena begini, pada saat teman-teman telepon, bukannya saya tidak mau menjawab ke depan. Tetap akan saya berusaha untuk sharing. Ya. Namun bukannya apa? Karena keterbatasan kan ya. Apa yang harus Anda ketahui itu banyak. Ya, yang harus Anda ketahui itu banyak. Bisa jadi Andanya yang nggak tahu, ya. Nah, dengan ikut pelatihan secara runtut, ini yang penting itu adalah runtutnya. Dari A sampai Z-nya. Kalau Anda cari di YouTube, tiba-tiba telepon sana, telepon sini, beda orang, beda ilmu, beda penyampaian. Itu kayak meloncat-loncat gitu ya. Nah, nanti Anda malah bingung. Kecuali misalnya let's say saya sudah hampir 2 tahun jatuh bangun lah istilahnya. Saya mau ketemu teman-teman misalnya di mana, ngobrol masalah soka, masalah apa, harusnya saya nyambung. Ya, dia mau cerita yang ini, yang itu, metode ini mau begini, harusnya saya nyambung. Tapi buat teman-teman yang baru mau mulai, ya, terus lihat video, lihat sana, karena rata-rata video ini kan tidak bisa menampilkan secara utuh. Ya, sepenggal durasi juga. Bisa jadi entah karena memang tidak mau dibagi, atau memang sulit mau nyampeinnya bagaimana, karena keterbatasan posisi dan lain-lain. Ya, mau pegang handphone malah nyemplung nggak karuan gitu. Nah, akhirnya harus thank you sama Yohanoki ini karena beliau mau meluangkan waktunya untuk mau sharing. Ya, untuk mau sharing secara keseluruhan. Karena kalau ngomong soka, nggak cuma ngomong mutilasi atau mengkondisikan bibit atau cari bibitnya doang. Tapi kan A sampai Z yang perlu kita bahas. Tentang filtrasinya, flow-nya bagaimana, dan seterusnya. Loh, itu yang buat gagal malah gitu. Bukan sekedar apa itu soka lah. Kalau itu memang di Google atau di YouTube banyak. Selesai. Ya, banyak sekali. 5 menit selesai ya. Itu cepet banget teman-teman. Nggak usah bayar, nggak usah capek-capek jauh-jauh ke sini. Tapi kan nggak cuma melulu itu saja. Proses dari yang non-soka menjadi soka. Yes, dan bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa dipanen. Terus handling sebenarnya panenannya lebih enak ini apa itu sih gitu ya? Enak penggemukan kah? Enak soka kah? Atau semua dikerjain kah? Nah, itu kan semua campur aduk kita diskusikan.
gitu loh. Itu yang menurut saya teman-teman terutama pemula itu harus ngeh semuanya. Harus menerima semuanya itu secara runtut. Secara runtut. Kalau enggak, kalau meloncat-loncat, bingung ya. Saya dulu kan kita juga dari waktu awal itu kan informasi nggak utuh ya. Ya udah ngalamin. Cari sana sini itu ya bingung. Kadang mau cari tentang flow, yang dapat tentang biofiltrasi. Kan begitu ya. Jadi apa ya, kesannya semua benar, semua bagus, semua keren, enggak tahu benar atau enggak itu gitu kan. Wah, akhirnya kita ikutin gitu. Ya seperti tadi juga ada, saya nggak usah sebut nama, ada yang chatting nih. Oh, chatting. Wah, ini saya suka melihat videonya, subscribe kan. Wah, ini saya sudah coba kecil-kecilan kan. Oke. Bikin pakai jirigen dan lain sebagainya. Saya sudah melihat itu, saya pakai katnos, pakai ini semuanya ya. Dipakai sama dia. Oh, gitu, keren. Tapi ternyata masuk bibit sekian puluh kilo, matinya sekian puluh kilo. Nah, berarti 50% ke atas ya komentar? Ya nggak lama ya 100% itu. Okay. Karena kan masih OTW. Jadi mati itu kan tidak tiba-tiba langsung semua. Ya, tapi bertahap. Perjalanannya. Ya, bertahap pokoknya habis gitu. Om Jan kan video awal-awal kan ngalamin. Nggak langsung tiba-tiba mati 85%. Ya, makanya perlunya saya potong dulu. Perlunya untuk melihat secara runtut, bukan cuma masalah pelatihannya. Video-video kita ya, Om ya. Bukan cuma video saya, video Om juga ada yang dari lama-lama itu ya. Yang masih Gen 2 itu kan ada itu. Ya kan? Yang masih penggemukan itu belum soka juga ada kan? Itu perlu dilihat sebenarnya ya. Jadi cerita kita kan bukan sehari 2 hari. Betul. Jadi runtutannya ini, kualifikasinya ini kalau ngomong sama orang ini baru kemarin. Ya kan? Saya kalau ngelihat, makanya saya salah satunya berguru ke RAS Aquaculture. Dalam artian studi banding ke RAS Aquaculture itu saya ngelihat video lamanya gitu. 7 tahun yang lalu. Kan ada keterangan di YouTube itu. 7 years ago. Padahal bisa jadi itu uploadnya loh. Itu realnya bisa jadi 10 tahun sudah mungkin. Oh ya, ya betul. Realnya. Tapi yang saya tahu di uploadnya itu sudah 7 tahun yang lalu. Berarti 2016, berarti 2015. Ya kualifikasinya berarti kalau sampai sekarang masih menjalankan, saya studi banding ke sana itu perlu. Harusnya pantas lah. Ya, tapi sayangnya Om Grab, di sana itu bukannya apa-apa ya. Bagi orang yang baru, bukannya saya menjangankan ya, jangan ya. Di sana itu 3 bahasa Om Grab. Ya, Malaysia, Inggris, Melayu berarti ya, Melayu, Inggris. Melayu, Inggris ya, sama Chinese. Mandarin. Ya, jadi dia ngomongnya juga campur-campur. Wah. Jadi saya ini kadang-kadang ya saya memang enggak seberapa paham fasih Mandarin. Jadi kan begitu dia ngomong Mandarin saya agak tola gitu. Inggris little can lah ya. Little can, siap. Tapi begitu dia tanya sama saya, "Johan from Indonesia Surabaya." Saya nggak bisa ngomong. Ngomongnya saya ngomong gini, "Sebentar, saya tak ngomong pakai bahasa ya." Jadi kan kita bahasa Indonesia dia masih oke lah. Melayu bisa lah. Ya, gurunya masih ngerti. Teman-teman yang lain tola-tole, saya ngomong apa dia nggak ngerti. Itu apa? Orang Malaysia semua atau lintas negara? Waktu itu lintas negara. Saya punya teman dari Pakistan. Wow. Saya dikasih selendang. Ada videonya. Sama dikasih kayak kupluk gitu ya dari Pakistan. Dan itu adalah teman Pakistan saya yang pertama. Syah namanya. Nah, terus yang dari Malaysia ada, yang dari Sarawak, jadi Malaysia yang Kepulauan Borneo itu ada, yang dari Singapura ada, dan saya dapat yang dari Australia. Ternyata Australia itu kepitingnya gede-gede. Ya. Di North Queensland. North Queensland. Saya belum tahu, nanti googling aja. Tadi satu angkatan kemarin Indo hanya Yohan ini. Yang Indo kebetulan saya, yang Indonesia, yang kebetulan Indonesia saya kebetulan. Yang lainnya. Artinya kalau yang di pelatihan Yohan Hoki juga bisa bertemu kawan-kawan mungkin lintas daerah ya? Oh ya, kalau di grup saya ya jelas ada yang Batam, ada yang Pontianak. Wah, jadi bukan hanya dapat ilmu tapi dapat networking ya, networking. Jadi saya kemarin juga dapat videonya dari si Matt Vicker itu yang dari North Queensland itu, ternyata dia bukan panen ya, dia itu nelayan ternyata. Jadi dia ngambilin 1 kilo 1 kilo 2, 1.100 gram. Banyak. Ada 13 box dikirim ke Sydney. Gede-gede dia? Ya, memang di sana ada peraturan yang kecil nggak boleh ditangkap. Jadi dia antara 1 kilo 1 sampai ke atas itu yang boleh ditangkap. Kalau di kita kan cuma 12. Ya, makanya dia datang ke RAS Aquaculture juga pengen pasang ini. Begitu dia kan nelayan. Kalau diperiksa masih kurang gemuk, mau digemukin sama dia. Nah, karena beda dong harganya antara gemuk sama enggak. Betul. Itu diulas sama-sama 1 kilo, tapi yang gemuk sama enggak gemuk beda. Jadi kayak emas. Sama-sama 1 kilo, yang 24 karat sama yang 17 karat beda harganya. Tapi kalau ditimbang sama kilo. Oke. Penutupan sekarang Om Grab kabarnya sambil ngeliat saya yang updatean saya yang terbaru ini terinspirasi ada yang mau direnovasi ya, namanya Om Grab ya. Itu bener gara-gara terinspirasi atau memang sudah sejauh-jauh hari itu? Ya memang jujur aja. Jujur ya. Kalau memang terinspirasi ya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya kan. Ya biar keren. Terinspirasi lagi. Ya memang dari kapan hari memang ingin melakukan beberapa pembenahan ya, terlepas dari bocor gitu ya. Jadi salah flow. Bocor memang kita mau melakukan pembenahan, cuman kemarin kan buru-buru sekedar pokok jadi dulu, running dulu ya. Dan ternyata memang running. Nah, kebetulan kemarin pas hari raya ini kan cari bibit susah. Nah, karena yang puasa mahal, gitu ya, karena yang ngambil puasa. Males nggak mau terjun gitu ya. Capek lah ya. Harganya naik. Ya sudahlah, sekalian kita habiskan dulu, sekalian ya berlibur lah, biar berlibur sama keluarga. Nah, sekarang akhirnya pemikiran-pemikiran lama itu kan melihat kok kosong, pemikiran-pemikiran lama itu muncul kembali untuk ingin kita lakukan beberapa renovasi. Ya mungkin nanti lah di next video ya kita akan lihat kasih slide-slide-nya lah. Apa yang kita lakukan gitu misalnya. Nah, nanti kita coba lakukan. Karena ini memang masih dalam tahap planning.
apa yang ingin paling memungkinkan lah dengan kondisi yang sudah ada. Karena ada dapat inspirasi nggak dari sini? Oh ada dong. Jujur aja. Kalau enggak usah ngomong, enggak apa-apa. Enaknya Om Krab itu kan bisa lihat-lihat ini teman-teman ya. Tapi untuk yang umum terus terang mohon maaf ya. Saya nggak suka ya. Tapi kalau yang peserta pelatihan los. Nah, beruntunglah teman-teman yang mau mengeluarkan sedikit waktu dan biaya menurut saya itu bisa melihat ini kan menurut saya masterpiece ya. Artinya ini nggak ngawur, ini yang sudah beliau lakukan di tempat lama pun kan itu menurut saya mohon maaf nih agak compang-camping dan berantakan. Asal tancap pokok beda semua, ininya beda, itunya beda. Looknya itu sudah nggak cakep. Kedua juga potensi buntu dan lain-lainnya juga besar. Ya, bocor juga bisa menghantui. Nah sehingga ini keren. Ini menurut saya teman-teman nggak perlu riset capek-capek, sudah ada. Ya sudah. Bukan cuma capek, duitnya loh yang capek. Duitnya. Jadi saya ngalamin teman-teman ya, walaupun saya berusaha untuk pakai yang semurah mungkin ya, sebisa mungkin gitu. Ujung-ujungnya ya ke sini ya, tetap keluar duit juga gitu loh. Mau semurah-murah bagaimanapun tetap keluar duit juga. Ujung-ujungnya juga harus yang sempurna kan maksudnya. Harus juga yang memang by sistem tadi itu berjalan dengan baik. Secara sistem yang mahal. Kalau sekedar cuman mendirikan boxnya, airnya jalan, semua bisa. Mungkin semua bisa gitu ya. Dan semua murah. YouTube bisa. Ya, dan itu murah. Kejar murah-murah juga bisa. Tapi bagaimana pada saat nanti diisi, dikeluarkan, itu profitable. Nah, itu yang sustainable. Yang ini yang tanda tanya. Yang sedikit kematian. Terus bagaimana dengan sedikit SDM ya, itu bisa mengcover itu semua misalnya. Nah, ini juga penting karena bahasa Surabaya itu bendol buri itu apa ya? Bengkak di belakang. Di depan kesannya murah tapi by the time pada saat kita running itu kesusahan. Ya. Butuh pegawai mungkin lebih banyak. Akhirnya pegawai nggak betah karena susah setengah mati maintain. Jangankan pegawai, kita sendiri aja kalau males, ya pegawainya ya itu. Juga agak mikir kita ya kan. Ngerjainnya susah, akhirnya katanya kan pakai pegawai dong. Gitu. Nah, lawang ini susah sekali pakai pegawai, dibayar tinggi, kitanya juga yang nggak BP. Kita yang susah. Ya, dibayar murah. Sesuai misalnya, dia yang merasa nggak sesuai karena setengah mati kerjanya misalnya. Kalau pegawai ngelihat saya lagi semangat gini, dia kan ikut semangat. Ternyata mudah ya, kan begitu ya kan. Jadi memang di sini di desain sedemikian rupa itu dengan harapan memudahkan kita dalam beroperasional. Ya, ibaratnya kan kalau hari raya itu kan pegawai lagi pulang kampung dan sampai kupatan itu kita ngerjakan sendiri. Itu lanjut. Ayo kan asik gitu loh. Nggak kayak di tempat saya yang lama begini-begini ya kan. Itu. Ya kan termasuk ya Om Krab juga terinspirasi untuk merenovasi gara-gara itu juga ya. Di tempat kami kan memang juga di teras gitu kan. Di teras, yang di teras itu kan masih banyak lah yang bisa dioptimasi. Dengan planning kita ke depan itu masih bisa kita coba optimasi lagi lah teman-teman ya. Gitu mungkin. Terakhir, bener nggak terus ini ya? Ya terakhir ini sekali lah. Om Krab sempat cerita ya. Ini yang produksi box aja belum bisa atau belum mau atau belum bagaimana ya untuk mengoptimalkannya. Tapi kalau di sini, ya jadi menurut saya gini. Menurut saya kan gini, penyedia box atau pabrikan ini kan akan membuat sestandar mungkin ya. Ibarat kalau saya boleh ngasih gambaran yang sederhana itu kan dia bikin yang sesederhana mungkin gitu ya. Untuk jual paketannya ya. Untuk dijual paketannya, entah mungkin karena lebih mudah dirakit, mudah diterapkan, mudah dikirim, cepat juga dirakitnya lain gitu ya. Mungkin dengan menekan biaya sehingga jadilah seperti demikian gitu ya. Mungkin beberapa aspek diabaikan ya. Kalau mungkin di mobil mohon maaf nih ya. LCGC itu kan paling ngetren di Indonesia terutama. LCGC oke. Gitu kan. Dengan disunat beberapa hal yang fitur ya. Airbag itu kadang dikurang-kurangin. Padahal itu kan apa ya? Fitur keselamatan gitu ya. Jadi itu kan di cutting sampai bannya cari yang murah, peleknya cari yang kaleng ya. Dengan harapan menekan biaya. Seperti itu ya. Bisa dipakai. Nah, mungkin loh ya ini mungkin juga diterapkan seperti demikian. Nah, Yohanoki ini menurut saya adalah tim variasinya, tim renovasinya, tim upgrade-nya. Kalau di Surabaya itu variasi mobil itu variasi mobilnya, tapi bukan sekedar keren-kerenan, tapi memang fungsional. Utilitasnya ya. Nah, memang fungsional. Let's say contoh kalau di mobil jadi lebih hemat mungkin. Tapi tentunya ada yang Anda keluarkan dulu. Oh iya. Iya dong, Anda keluarkan dulu, entah ditambahin apa, agar in the end nanti ditarik sekian itu lebih murah, lebih hemat, lebih dingin, lebih enteng, lebih awet. Nah, itu. Lebih cepat BEP kalau mungkin sekilas kalau yang saya lihat, yang saya dengarkan dari materi-materi beliau, segi pelatihan juga ya. Ya, jadi di awal memang mungkin ya, kesannya kan ya memang kita spend. Ya spend. Karpet dasar kalau mobil ya karpet dasar, kaca film. Semuanya diberesin, kaca filmnya. Kaca film pun beda merek, beda kualitas gitu ya. Yang murah-murah, nggak lama ternyata bening jadinya. Ya, penginstalnya 80%, nggak lama lu kok jadi 20%. Walah, nah sedangkan yang ini mahal tapi dihitung-hitung, ternyata ini awet sekali bisa bertahun-tahun. Ya, mirip seperti itulah teman-teman. Jadi kalau banyak juga ini sekalian mungkin menjawab teman-teman yang mungkin masih galau gitu ya. Kan dan galaunya telepon Om Krab itu ya, lucu ya. Nah, bisa juga akhirnya telepon saya biar saya nggak perlu cerita berkali-kali. Kasih video ini linknya, kasih link video ini. Jadi teman-teman bisa inilah maksudnya ikut saja dulu ya pelatihan. Karena jujur belum tentu kok Anda itu akan melanjutkan. Ya, dengan perhitungan bisnis tadi ya. Bisnis tadi. Jadi menurut saya Yohanoki ini cukup fair dalam menceritakan A sampai Z. Jadi bukan A sampai D atau A sampai J, tapi benar-benar A sampai Z. Sampai perhitungan ya, detail semua. Masuk akal enggaknya semua disampaikan. Dapurnya lah istilahnya. Semua dibuka. Ya benar-benar dibuka. Nah, dalam pelatihan tentunya. Dalam pelatihan tentunya ya. Nah, nanti Anda akan memutuskan karena dari yang saya tahu juga tetap komunikasi, ternyata ada yang lanjut
Betul. Ya, ada yang ternyata mundur teratur. Ya kan gitu kan? Ya, itu nah, menurut saya lebih menyelamatkan. Ini yang menarik menurut saya, teman-teman. Yang mundur teratur ya? Iya, karena beliau benar-benar ya menyajikan itu, makanya exit-nya ada 2. Kalau dia punya apa ya, punya tendensi atau punya titipan atau apapun, otomatis nggak boleh 2 ini. Harus 1. Harus 1. Ya itu lanjut. Nah, jadi enggak tahu ya. Pokok lanjut. Ya, sukses enggak tahu, pokoknya lanjut. Karena begitu dia beli sesuatu itu. Tapi kenapa pada saat dibuka semuanya, ya ada kan? yang lanjut, ada yang enggak. Nah, karena kan enggak cuma enak-enaknya yang dibuka. Tapi enggak enaknya ini akan disampaikan. Tapi lagi-lagi tetap ada way-out-nya kan. Kenapa ada solusinya juga? Kenapa kok juga masih ada yang lanjut? Ya karena itu tadi. Ekspektasi setiap orang akan berbeda-beda. Tapi kalau Anda hanya melihat di YouTube, di Google dan lain-lain, ya jaminannya. Mungkin itu cuma sepotong-sepotong ya. Semuanya keren, semuanya menarik gitu ya. Karena ya itu lagi-lagi bisa jadi tidak ingin disampaikan semuanya atau kesusahan untuk menyampaikannya. Ya. Atau Anda tidak bisa melihat video di saat itu karena videonya banyak. Ya. Mungkin malas juga ngeliat. Oh iya, video saya aja yang udah durasinya 10 menit ke atas banyak yang banyak ditonton. Padahal itu penting menurut saya. Nah, itu dia. Jadi hanya apa ya? Ilmunya itu kadang-kadang ya masuk di celotehan, celutuan gitu ya. Nah, makanya luar biasanya gini. Thank you yang lagi-lagi sudah mau dengerin sampai ke sini. Udah berapa menit ini? Ya, itu keren. Sudah, jangan ditambah lagi pertanyaannya nanti. Siap, nanti bulan depan kita ngobrol-ngobrol di bulan 6, edisi bulan 6. Mudah-mudahan ada update terbaru di pabrikan yang lain. Jadi dia biar imbang lah. Kita ngobrol ini kan biar imbang. Kita kan tidak di-endorse ini. Jadi begitu pabrikan A kita kupas di bulan ini, nanti pabrikan B ya, kan begitu. Jadi mirip kayak yang di Malai juga ya. Jadi banyak box juga ya dari beberapa negara juga yang ya. Ini Thailand, katanya mau di-stop pertanyaannya kok Anda Oh iya. Nanti lanjut lagi. Bisa juga nanti kedepannya nanti Agustus Juli kita ngomong tentang skimmer. Oke, siap. Kan? Siap. Ini kan masih luas. Aerator juga kita bisa kupas tuntas. Nanti kita bawakan contoh-contoh aerator yang ini yang seperti blower, ini yang seperti ini. Ya saya tambahan gitu loh. Biar kalayak ini juga teredukasi gitu loh. Ini closing statement dari saya nih biar enak ditutup gitu ya dari sayanya kan Yohano Kirti yang tutup. Artinya saya ngomong di sini bukan berarti saya yang paling hebat, saya yang paling pintar, saya tahu semua enggak ya teman-teman ya. Setinggi-tinggi langit kita ya. Tinggi-tinggi langit masih ada langit gitu ya. Cuman masalahnya. Nah, ini yang paling penting. Saya percaya banyak sekali teman-teman yang jauh lebih hebat, jauh lebih sukses, jauh lebih jago, jauh lebih banyak pokoknya lain-lain daripada kita. Tapi tidak punya kesempatan untuk sharing. Tidak ada kesempatan untuk ngobrol. Entah mungkin waktunya ya. Entah waktunya atau karena tidak mau. Ini kan ada 2 itulah ya. Nah, tapi saya percaya bahwa di luar sana banyak sekali teman-teman yang jauh lebih jago. Nah, tapi kan Anda juga nggak bisa ketemu dia-dianya itu tadi gitu loh. Nah, yang adanya ini ya sudahlah didengerin lah gitu ya teman-teman. Nah, tapi tetap jadilah yang smart gitu ya, tetap dicerna ya. Bisa jadi mungkin omongan kami ini nggak berguna, bisa mungkin omongan kami ini menarik sekali. Ya, semua tergantung dari angle Anda menyelamatkan juga gitu, ya. Itu tergantung dari angle Anda melihat ya. Jadi mohon maaf, jadi kalau yang teman-teman yang mencibir ya inilah yang bisa kami lakukan gitu teman-teman ya. Jadi ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, itulah dari Om Grab. Nggak masalah. Jadi buat kita, saya dan Om Grab, ada yang senang, ada yang merasa terselamatkan, itu ada Om Grab. Ada yang merasa mencibir kita, itu juga ada. Ya, tapi ya tetap kita berkarya di jalur kita, dan kita merasa juga tidak menipu siapa-siapa. Saya dan Om Grab juga tidak menipu siapa-siapa ya, Bro ya. Om Grab juga dengerin pelatihan saya juga, yang saya sampaikan juga bukan tipu-tipu. Betul nggak ya kan? Betul. Nah, akhirnya bulan depan mudah-mudahan kita bisa mengupdate sesuatu yang baru lagi. Saya juga penasaran tuh. Ya kan? Nah, terus bulan depannya mungkin kita bicara tentang skimmer. Siap. Kedepannya mungkin bisa bicara tentang aerator, karena aerator juga banyak kan? Ya, banyak. Mungkin tentang cutlass-nya. Ya mulai kasih teaser lah. Tapi ya nggak sampai ini detail bagaimana ya teaser-teasernya. Minimal di budidaya vertikal crab ini kan bukan cuma melulu boxnya aja. Ya kan? Dan lain-lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog Yohano berikutnya.